Everyday blessing, berkat setiap hari. The danger of expectation, bahaya dari ekspektasi. Pengkhotbah 4 ayat 4, dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Baru-baru ini dunia kuliner dihebohkan dengan sebuah tuntutan hukum yang dilayangkan oleh seorang konsumen kepada restoran cepat saji. Restoran tersebut dituntut untuk memberikan pernyataan maaf secara terbuka karena pesanan burger yang diterima konsumen tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya, yaitu gambar yang ditampilkan di menu. Tuntutan yang diberikan sungguh tidak main-main. Bila restoran cepat saji tersebut tidak meminta maaf, maka di antaranya restoran tersebut dituntut denda sebesar 2 miliar rupiah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Belum lagi tuntutan imaterial yang diajukan oleh pihak penuntut sebesar 2 miliar dan memberikan makan kepada anak yatim piatu di seluruh kota tersebut, serta memecat karyawan yang menyiapkan menu yang dipesan oleh konsumen tersebut. Inilah yang disebut dengan bahaya ekspektasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspektasi memiliki arti pengharapan. Ekspektasi sebenarnya adalah hal yang lumrah, namun akan jadi berbahaya bila ekspektasi itu menjadi berlebihan. Ekspektasi yang berlebihan biasa datang dari sifat suka membanding-bandingkan yang kemudian membuahkan iri hati, dan ini bisa berakibat cukup fatal dalam sebuah hubungan. Hal inilah yang juga melatar belakangi terbunuhnya Habel oleh kakaknya Kain. Padahal firman Tuhan mencatat bahwa Habel memang mempersembahkan bagian yang terbaik kepada Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 4. Sementara Alkitab tidak mencatat bahwa Kain mempersembahkan bagian yang terbaik dari hasil panen ladangnya. Alkitab hanya mencatat Kain hanya mempersembahkan sebagian dari hasil ladangnya saja. Apakah selama ini kita juga suka membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain? Sikap seperti ini hanya akan menghasilkan kekecewaan dan membuka celah bagi sikap iri hati untuk menguasai hidup kita. Berhentilah berekspektasi yang berlebihan, karena itu hanya akan menghambat kita untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Milikilah hati yang bersyukur dan fokuslah pada potensi yang Tuhan telah tempatkan dalam diri kita masing-masing. Kembangkan itu dengan maksimal dan berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita melakukan hal itu, maka percayalah peluang terbaik akan datang menghampiri hidup kita dan Tuhan akan memakai kita untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain. Mari berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain dan berhentilah berekspektasi berlebihan atas sebuah keadaan. Bangunlah sikap hati yang selalu bersyukur dan fokus pada potensi yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Tidak ada penyesalan, yang ada hanya pelajaran. Tidak ada kekhawatiran, yang ada hanyalah penerimaan. Tidak ada ekspektasi, yang ada hanya ucapan syukur. Hidup ini terlalu singkat. Manfaatkan sebaik mungkin agar berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Misi kita hari ini, jangan berekspektasi berlebihan dalam suatu keadaan, melainkan senantiasa mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami jika terkadang kami terlalu memiliki ekspektasi besar dalam hal yang kami lakukan sehingga ketika ekspektasi kami tidak tercapai, kami mulai menyalahkan orang lain dan mudah iri hati atas pencapaian mereka. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menerangi hati kami agar kami dapat mengucap syukur atas segala hal yang kami kerjakan dan telah kami capai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.